warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Andika. Di sini saya akan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Di sini saya sudah menyiapkan 60 data responden yang sudah saya salin dari Excel. Lalu di sini saya juga punya catatan. Nah, uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Di sini ada dua cara dalam menguji validitas. Yang pertama ini membandingkan nilai R hitung dengan R table. Yang kedua melihat nilai signifikan. Oke, kita langsung saja ke caranya. Yang pertama kita ke analyze, lalu ke correlate, habis itu kita klik pada bifurcate. Di sini masukkan semua items X1 dan total X. Setelah itu oke. Lalu di sini muncul output dari correlation itu tersendiri. Di kiri sini ada X1 underscore 1, X1 underscore 2, X1 underscore 3, yang artinya ini itu namanya items atau pernyataan-pernyataan yang kalian miliki. Lalu di sini ada percent correlation atau bisa disebut sebagai R hitung. Di sini ada signifikan. Lalu di sini ada N atau jumlah responden. Oke. Kita ke tabel, kita ke kolom total X yang ada di pojok kanan sini. Oke. Di sini jika menggunakan cara 1, jika nilai R hitung lebih besar dari R table, itu dinyatakan valid. Dengan dimana R table mempunyai nilai sebesar 0,254. Oke, kita lihat items pertama pada total X di sini. Di sini mempunyai nilai 0,667, yang dimana nilai ini lebih besar dari 0,254. Jadi bisa kita artikan bahwa item pertama ini valid. Oke, kita lanjut ke item yang kedua. Di sini mempunyai nilai 0,680, yang dimana ini nilainya lebih besar daripada 0,254. Jadi ini juga bisa kita artikan valid. Oke, lanjut ke cara yang kedua, melihat nilai signifikan. Di sini jika nilai signifikan kurang dari 0,05 itu dinyatakan valid. Oke, kita lihat pada kolom total X. Di sini item pertama mempunyai nilai signifikan 0,000, yang dimana nilai tersebut di bawah dari 0,05, atau bisa diartikan bahwa item 1 itu valid. Nah, habis itu kita lihat juga item kedua, item ketiga, dan seterusnya mempunyai nilai yang sama, yaitu 0,000, yang dimana itu nilai itu di bawah 0,05, yang berarti semua item pada variabel X ini dinyatakan valid. Semuanya valid ya. Lalu kita uji coba pada variabel Y. Pakai cara yang sama, correlate, habis itu ke bifurcate. Di sini kita Ctrl A aja, pindahkan ke kiri. Lalu kita pindahkan variabel Y ke kolom variabel. Pindahkan semua, dan juga jangan lupa total Y. Kita Oke, di sini sudah muncul output dari variabel Y. Di sini kita lihat kolom total Y di sini, dia mempunyai nilai 0,653, yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,254. Jadi item pertama pada variabel Y ini bisa dinyatakan valid karena di atas dari 0,254. Lalu kita lihat menggunakan cara yang kedua, melalui nilai signifikan. Kita lihat pada item pertama ini mempunyai nilai 0,000,
yang dimana nilai tersebut kurang dari 0,05. Jadi item pertama ini bisa dinyatakan valid dengan menggunakan cara nilai signifikan. Oke, kita lanjut uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach's Alpha menurut Wiratna Sujarwene 2014, kuesioner ini dikatakan reliable jika nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6. Oke, kita lanjut saja ke caranya. Oke, kita lanjut menggunakan data yang ini. Kita ke analyze, lalu kita ke scale. Setelah itu kita klik pada reliability analysis. Di sini kita masukkan items X1 ke kolom yang ada di kanan. Di sini kita tidak masukkan variabel atau items total X di sini. Jangan lupa dicentang pada scale if item di lab ini. Continue. Oke. Nah, kita lihat output dari reliability ini di sini punya tiga tabel. Yang pertama ini ada cache processing summary. Yang kedua ada reliability statistik. Yang ketiga ada item total statistik. Nah, oke, sekarang kita fokus pada tabel yang kedua. Di sini ada tabel reliability statistik yang dimana ada Cronbach's Alpha dan end of items. Di sini kita mempunyai item sebanyak 5 dan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,690. Dan jika dilihat dari pernyataan ini, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6. Di sini kita lihat bahwa nilai Cronbach's Alpha ini lebih besar daripada 0,6. Jadi bisa dinyatakan kalau Cronbach's Alpha pada variabel X ini reliabilitas. Oke. Di situ kita coba pada variabel Y menggunakan cara yang sama, kita ke scale, reliability analysis. Setelah itu kita pindahkan item ini ke kiri. Di situ kita pindahkan item Y ke kolom kanan. Oke, jangan lupa dicentang ini ya. Itu oke. Nah, di sini sudah keluar outputan dari item Y atau variabel Y. Di sini kita lihat pada tabel reliability statistik, dia mempunyai nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,681 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,6. Jadi bisa dinyatakan kalau Cronbach's Alpha ini reliable. Oke, segitu saja uji coba validitas dan reliabilitas. Untuk selanjutnya, saya akan membahas uji normalitas. Untuk metode yang saya pakai, saya akan menggunakan metode graph. Nah, untuk caranya itu, pertama kita klik analyze, terus habis itu regression di linear. Nah, di sini kita masukin total Y ke dependent, terus total X ke independent. Habis itu kita ke plot. Nah, habis itu kita ke plot. Di sini kita isi Y ini dengan dependent juga, terus X ini dengan
ZRES ID. Nah, terus histogram sama normal probability plot dicentang, terus continue. Di sini oke. Nah, terus di sini muncul datanya. Untuk berikutnya, saya akan melakukan uji heteroskedastisitas. Di sini saya akan menggunakan metode Glassger. Yang pertama, kita klik Analyze, terus Regression Linear. Di sini kita masukkan Y ke dependent dan X ke independent. Terus kita klik Save, dan di sini kita klik Unstandardized di bagian Residuals. Terus kita Continue dan klik OK. Nah, di sini muncul variabel baru dengan nama res_1. Setelah ini, kita ke transform, terus kita klik compute variable. Oke, di sini kita klik function group all, kita klik all di bagian function group, terus kita klik ABS. Nah, setelah itu kita klik res1 tadi yang di sini memiliki nama unstandardized ini. Nah, untuk target variabel kita beri nama UpResID. Terus di sini kita klik OK. Nah, sekarang muncul lagi variabel dengan nama UpResID. Untuk tahap terakhirnya kita klik Analyze, ke Regression terus Linear. Nah, di sini kita reset dulu. Terus di dependent ini kita beri UpResID, dan independentnya kita beri X. Nah, di sini di bagian koefisien ini adalah datanya. Oke, di sini saya akan lanjutkan untuk melakukan uji regresi linear sederhana. Pertama, kita siapkan dulu untuk datanya. Di sini kita hanya membutuhkan total dari variabel X dan total dari variabel Y untuk setiap responden. Nah, pertama kita klik dulu Analyze, lalu kita klik Regression, lalu kita klik Linear. Untuk X-nya kita masukin di Independent, dan Y-nya kita masukin ke Dependent. Lalu kita klik OK. Sini kita scroll ke paling bawah, kita lihat untuk koefisiennya. Nah, bisa kita lihat untuk bagian koefisien sini, lalu kita masukkan ke rumusnya, yaitu Y sama dengan A plus BX, yaitu Y adalah prestasi akademik mahasiswa, X-nya adalah penggunaan AI, A-nya konstanta, dan B-nya adalah koefisien regresi, di mana kita dapat persamaannya Y sama dengan 19,380 ditambah 0,261X, yang dimana persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 19,380 menyatakan bahwa apabila penggunaan AI bernilai 0, maka nilai prestasi akademik mahasiswa sebesar 19,380. Untuk koefisien regresi sebesar 0,261 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan penggunaan AI akan meningkatkan prestasi akademik mahasiswa sebesar 0,26 satuan. Selanjutnya, kita akan melakukan uji T. Kita masih menggunakan untuk output yang sama. Masih output yang ini, koefisien. Nah, kita lihat di sini untuk signifikannya. Di sini kita lihat dulu untuk hipotesis A0 ya, yaitu penggunaan AI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi akademik mahasiswa. Dan satunya, penggunaan artificial intelligence atau AI berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi akademik mahasiswa. Di sini kita lihat signifikannya di bagian pojok kanan bawah.
mana hasilnya adalah 0,137. Karena kan 0,137 itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima, hipotesis H0 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan AI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi akademik mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya akan dilakukan uji koefisien determine. Untuk outputnya masih sama di sini, namun kita pindah ke model summary yang ini. Nah, sekarang kita lihat untuk tampilnya. Di sini untuk bagian X score-nya ada 0,037, di mana 0,037 ini adalah 3,7%, di mana nilai tersebut mengindikasi bahwa variabel penggunaan AI mampu menjelaskan prestasi akademik sebesar 3,7%. Untuk 6,3% ya, yaitu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dari penelitian ini, seperti motivasi belajar, lingkungan belajar, kemampuan akademik, waktu, metode pembelajaran, serta faktor lainnya di luar variabel penggunaan AI ini. Untuk nilai edges R-square sebesar 0,21 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel dan ukuran sampel, kemampuan variabel penggunaan AI dalam menjelaskan prestasi akademik menjadi sebesar 2,1%. Di sisi itu, nilai koefisien R sebesar 0,191 mengindikasikan bahwa hubungan antara AI dan prestasi akademik berada pada kategori hubungan yang rendah. Dengan demikian, variabel penggunaan AI hanya memberikan kontribusi relatif yang kecil, yaitu 3,7%. Dan di luar dari itu adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Jadi sekian itu hasil dari pengujian menggunakan SPSS. Sekian, terima kasih.